Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan lanjutkan materi pemrograman berorientasi objek untuk pembahasan kuliah pada hari ini, yaitu tentang struktur array. Nah, untuk itu silakan join dan gabung di live streaming YouTube ya. Saya akan mulai saja materi pada hari ini. Tema pada hari ini yaitu kita akan memahami tentang bagaimana struktur array dan implementasinya nanti dengan menggunakan bahasa Java yang akan kita uji cobakan melalui beberapa kode program untuk melihat bagaimana struktur array atau struktur penyimpanan yang digunakan di dalam sistem array ini ya. Baik, kita mulai saja bahwa struktur array ini adalah kumpulan ya dari variabel-variabel pada lokasi memori tertentu dan bisa menyimpan lebih dari sebuah nilai. Ya, jadi satu variabel tetapi isinya bisa memiliki lebih dari satu value atau dari satu nilai ya. Nah, ini kelebihannya adalah karena satu variabel ini bisa menyimpan beberapa nilai, maka otomatis nanti variabel ini bisa kita panggil ya sesuai dengan isinya, atau kita bisa memanggil ya indeksnya ya, karena nanti array yang di sini akan disimpan ya dalam bentuk indeks ya. Jadi mulai dari indeks 0, kemudian 1, 2 dan seterusnya. Jadi tergantung dari berapa nilai array yang nanti akan disimpan. Nah, untuk itu maka kita definisikan array ini ya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, agar bisa membedakan ya data biasa dan data yang bertipe array ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pendefinisian dari data array. Karena untuk mendefinisikan variabel atau data array ini, untuk mengisi data arraynya dan juga menampilkan datanya yang bertipe array akan berbeda dengan kita menggunakan tipe data yang non array yang biasa ya. Array ini bisa dibedakan menjadi array yang berdimensi 1 dan array yang multidimensi. Jadi dimensinya bisa satu saja atau bisa juga lebih dari satu dimensi ya. Nah, sebuah array akan menyimpan beberapa item ya. Item-item data yang ada di dalam array ini memiliki tipe data yang sama ya di dalam sebuah blok memori. Jadi nanti akan disimpan di random access memory yang saling berdekatan ya, karena ini satu blok ini deklarasikan dalam satu variabel yang sama, maka nanti akan disimpan di dalam memori itu secara berdekatan ya, dan kemudian nanti akan dibagi menjadi beberapa ruang ya yang ada di memori tersebut. Nah, ruang-ruang inilah yang nanti akan menyimpan data arraynya. Nah, kemudian untuk deklarasinya seperti apa? Deklarasinya dari variabel array ini ya, itu seperti yang bisa Anda lihat ya. Kita tentukan dulu tipe data yang kita gunakan ya, misalnya tipe data primitif ya, kemudian dikasih kurung kotak seperti itu, lalu sebutkan nama dari variabelnya. Jadi tipe data kurung kotak kemudian variabelnya. Nah, kurung kotak ini nanti kita isi dengan jumlah ya, berapa data atau value yang bisa disimpan di dalam array ini. Nah, nanti kalau datanya sudah tersimpan, kita baru bisa melihat atau menampilkan data yang disimpan tersebut. Atau bisa juga misalnya kita menggunakan nama kelas ya, kemudian kurung kotak buka tutup ya, kemudian nama variabelnya. Atau dibalik juga bisa ya, nama kelas kemudian nama variabel. Jadi kurung kotaknya dipindah di nama variabel. Kalau yang di tipe data primitif, kurung kotaknya pindah saja di nama variabelnya ya. Nah, ini bisa dilakukan kedua-duanya ya. Jadi fleksibel. Nah, contoh misalnya dari tipe data array ini misalnya tipenya string ya, berarti kita tulis string ya, kemudian kurung kotak ya, lalu nama variabelnya apa? Kata ya. Berarti di sini kata atau variabel kata ini tipe datanya string, tetapi bukan string biasa tapi string array ya. Kemudian misalnya kita punya integer ya, tipe bilangan bulat, kemudian nama variabelnya itu nomor. Nah, berarti nomor ini tipe datanya integer tetapi nilainya lebih dari 1. Nah, nilainya nanti bisa diisikan di sana. Kalau kita kosongkan, berarti nanti nilainya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Berapapun yang akan kita tambahkan akan ditampung di array ini ya. Dan itu tergantung dari tipe variabelnya. Kemudian string kata, kita boleh membalik ya, bukan membalik ya, men-switch ya.
Jadi yang tadinya kurung kotaknya di string, kita pindahkan kurung kotaknya di kata. Kemudian tadi kurung kotaknya di integer atau int, kita pindahkan di nomor. Ini sama saja ya. Jadi boleh kedua-duanya diterapkan ya, dibolak-balik. Nah, array juga bisa berbentuk kelas atau bisa juga berbentuk objek ya. Tadi contohnya adalah kelas ya. Jadi ada tipe data primitif, ada kelas ya. Nah, kalau kelas ini diinstansiasi nanti akan menjadi objek gitu ya. Nah, untuk menciptakan kelas atau objek yang array ini dideklarasikan ya, maka kita harus menuliskannya sebagai berikut, yaitu nama variabel sama dengan new tipe data primitif, kemudian jumlah elemennya berapa ya. Jadi nama variabelnya tulis dulu sama dengan new. New ini untuk instansiasi ya. Jadi membuat kelas itu diimplementasikan ya. Jadi contoh nyata dari kelas itu apa? Nah, ini contohnya misalnya adalah tipe data primitifnya apa misalnya dari variabel ini ya. Kemudian jumlah elemennya berapa. Kemudian bisa juga dengan nama variabel new, nama kelasnya, kemudian jumlah elemennya. Contoh misalnya nomor ya, tadi ada nomor. Nah, karena nomor ini bukan tipe data primitif yang seperti tadi pada saat kita deklarasikan, kita harus menggunakan kelas karena ini adalah contoh dari kelas ya. Nomor sama dengan new integer 10. Nah, berarti nomor ini adalah integer 10. Jadi bentuknya adalah bentuk kelas. Kemudian kota. Kota sama dengan new string 5. Nah, berarti kota ini nanti berisi 5 huruf ya. Jadi nanti kalau misalnya lebih dari itu ya, misalnya ya 20 gitu ya atau 30 bisa dituliskan, ditambahkan di situ ya, kota string new string 20. Atau kita bisa juga mempersingkat deklarasi dari variabelnya dan objek array-nya ya. Misalnya string kurung kotak kota new string 8 ya. Nah, ini akan lebih mudah ya. Jadi kota ini tipenya string, jumlahnya ada 8. Kemudian integer nomor new integer 7 ya. Jadi integer kurung kotak buka, nama variabelnya nomor dan isinya adalah integer itu ada 7 value. Selanjutnya kita juga bisa mengakses elemen array dengan deklarasi misalnya nama variabel array kemudian nomor elemen. Contoh misalnya negara 0 Indonesia. Oh, berarti di sini kita mengakses variabel negara yang tipenya array, yang kita akses adalah urutan yang pertama ya. Jadi urutan pertama ini tidak menggunakan angka 1 ya, tapi diawali dari 0 ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sehingga nanti kalau negara yang kedua mau kita akses berarti negara kurung kotak 1 sama dengan misalnya Singapura, negara 2 sama dengan Malaysia dan seterusnya ya. Jadi urutannya mulai dari 0. Kita juga bisa secara langsung memberi nilai ketika objek array-nya kita ciptakan ya. Jadi pada saat deklarasi variabel primitif tadi kita mau langsung ngasih nilainya ya, bisa. Jadi nggak perlu diinput ya di program, tapi langsung di variabel ya. Misalnya integer my array kurung kotak tutup ya, kemudian ya buka tutup ya, kemudian sama dengan, nah isinya itu Anda tuliskan di dalam kurung kurawal ya, 10, 20, 30 sampai dengan 50. Kemudian diikuti dengan kurung kurawal tutup dan titik koma. Nah, maka di sini kita sudah bisa memberikan nilai tersebut ya. 5 nilai yang langsung bisa kita masukkan di dalam apa? Di dalam array. Nah, kalau misalnya nanti tipe datanya beda bagaimana? Ya harus menyesuaikan isinya ya. Kalau ini integer berarti isinya angka. Kalau nanti di sini adalah string ya, itu berarti nanti isinya adalah kumpulan huruf ya atau string ya. Nah, sehingga nanti penyesuaian itu tergantung dengan apa? Tipe datanya ya. Jadi kalau tipe datanya numerik ya diisi numerik, kalau tipe datanya angka ya diisi angka. String ya diisi string ya. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan mencoba ya di program ya. Silahkan Anda download JCreator Pro yang 4.5 ya, sudah disediakan. Nah, Anda bisa menuliskan kodenya ya. Untuk kode ini yaitu di Praktikum 19. Seperti biasa nanti Anda tulis terlebih dahulu ya di workspace, pastikan ada di lokasi kerja
dari Anda membuat program ya, yaitu PPO nama Anda masing-masing. Kemudian di dalamnya, di dalam workspace itu ada project ya, namanya praktek underscore PPO ya. Kemudian dari situ tambahkan file Java class yang baru, yaitu new empty Java file. Kemudian Anda beri nama praktikum 19 ya. Lalu Anda ketikkan kode Java ini ya. Anda lihat di sini ya, package data array ya. Jadi kita membuat nama package-nya adalah data underscore array. Kemudian nama kelasnya misalnya kita beri nama array 1. Nah, kemudian kita inisiasi ya, public static void main ya, ini program utamanya. Kemudian kita deklarasikan variabelnya. Nah, kita isi langsung nih ya, misalnya ya, integer ya, my array kurung buka tutup sama dengan 10, 20, 30, 40, 50. Berarti di sini ada 5 isi ya. Jadi tidak kita isi di sini value dari my array-nya 5, tapi kita kosongkan, isinya kita sesuaikan. Nah, nanti kalau di sini kosong, di sini berisi 5, otomatis value-nya akan berisi 5. Jadi kita nggak perlu menuliskan, bisa ya. Nah, kemudian kita mau mengakses ya isi dari variabel ini satu-satu. Ya, ini berarti indeks 0 yang 10 ini. Berarti ini yang 20 indeks kedua, kemudian indeks ketiga, keempat, dan indeks seterusnya ya. Nah, cara menampilkannya kita bisa menggunakan sistem out println ya, seperti biasa. Kemudian kita tambahkan variabel ini my array ya. Jadi kita tambahkan variabel my array-nya, kemudian kita tuliskan indeksnya. Indeksnya misalnya 0 ya, berarti nanti yang akan ditampilkan 10 ya. Isi elemen my array pertama adalah 10. Kemudian yang kedua, isi elemen my array kedua adalah berapa ini? 1 ya, indeks yang kedua berarti 20 dan seterusnya sampai 50 ya. Nah, kita akan coba ya menggunakan yang biasa kita pakai, yaitu apa? GCreator Pro ya. Nah, sekarang kita pindah dulu ke GCreator Pro. Nah, Anda bisa lihat di sana ya. Nah, sekarang kita mulai buat di bagian praktek PPO ini, kita tambahkan new file, kemudian new Java classes, pilih empty Java file, next, kemudian praktikumnya tadi ya, praktikum 19, nama filenya. Praktikum 19 ya, kemudian kita klik finish. Nah, ini halamannya sudah siap ya, untuk menuliskan kode programnya ya. Kemudian kita tulis dulu package-nya ya, package, nama package-nya adalah data underscore array, misalnya ini ya, data array. Kita kasih A nya yang besar ya. Nah, data array. Kemudian nama kelasnya ya, namanya array 1. Nah, kemudian kita buat program utamanya. Ketik aja main, tekan tab ya. Nah, kita dapatkan program utamanya. Di dalam program utama kita deklarasi variabel integer my array, kemudian kurung kotak ya, kurung kotak ini ya. Nah, itu ya. Jadi untuk memastikan itu yang kita tulis kurung kotak, bukan kurung kurawal atau kurung tutup buka ya, kurung buka kurung tutup ya. Nah, arraynya kita isi dengan, nah ini baru kurung kurawal ya. Misalnya di sini 10, 20, 30, 40, 50. Boleh pakai spasi, boleh enggak ya. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita akses dengan sistem out println. Nah, ini ya, sistem out println, kita tulis
isi elemen myArray yang pertama gitu ya. Isinya berapa? Isinya adalah, kita kasih sama dengan dulu, petik dikasih spasi ya. Kemudian kita tambahkan nama variabelnya plus myArray. Nah ini tab aja. Kemudian elemennya kita sebutkan ya, misalnya elemen yang ke-0. Nah seperti ini ya. Kemudian titik koma. Nah lalu untuk elemen yang berikutnya, karena isinya sama, kita bisa copy paste ya sampai elemen yang kelima. Nah, kita rename dulu di sini. Ini ketiga, ini keempat, kemudian kelima. Nah variabelnya harus mengikuti ya indeksnya. Jadi tadi dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4 ya. Ini sudah 5 ya, karena dimulainya dari 0. Nah kemudian kita save nih, kita save, coba kita jalankan. Nah proses komplit ya, tapi di sini masih ada error ya. Jadi kelasnya di sini kalau kita lihat harusnya adalah apa? Setelah kelas itu adalah main program ya, tetapi harus apa? Main programnya harus berada pada di dalam sini ya. Nah seperti ini ya, kita coba tes dulu urutannya dari penulisannya. Ini juga untuk dipakai sebagai troubleshooting ya. Nah ini kalau kita lihat jumlah kurung kurawalnya ya, Anda perhatikan ya, jumlah kurung kurawalnya harusnya kalau di sini dibuka 2, maka di bawah harus ditutup 2. Nah berarti ini ada satu kurung kurawal yang terlewat ya. Jadi ini tidak perlu kita gunakan ya, kurung kurawal ini ya. Nah maka kita hapus. Nah ini kita cocokkan, ini sudah ada jumlah yang sesuai ya dari kurung kurawalnya. Kita jalankan lagi. Nah kemudian di sini proses komplit ya, sudah nggak ada masalah. Jadi hanya karena kurung kurawal saja ini bisa menyebabkan program tidak bisa menampilkan outputnya, meskipun itu proses komplit, tapi ada beberapa pesan error ya, ada sekian baris pesan error, padahal hanya kurang kelebihan kurung kurawal aja ya. Oke, nah itu untuk yang program pertama ya. Nah kemudian yang kedua, kita akan lanjutkan ke program yang kedua. Ini outputnya tadi sudah sesuai ya, jadi ketika dijalankan isi elemen myArray pertama 10, myArray kedua 20, sampai dengan yang terakhir. Nah untuk praktikum berikutnya adalah kita bikin array lagi ya. Ya, kita kembali, kita bikin array lagi di sini untuk praktikum yang ke-20, yaitu array yang akan kita kombinasikan dengan for ya, looping for. Di package data array, kemudian kita bikin kelasnya, kelas array 2. Nah, kemudian public static void main string args. Nah, kita bikin integer array lagi, yaitu myArray. Isinya sekarang kita rubah ya, tadi dari 10 sekarang 30, 50, 70, 90, 100. Nah kita mau nampilkan array itu secara looping. Kalau tadi kan kita harus nulisnya satu-satu ya, jadi isi array variabel pertama sekian ya, isi array myArray kedua sekian. Nah
sekarang kita cukup tulis dengan satu perintah ini, tetapi nanti akan menampilkan semua isinya dengan di looping ya. Nah, loopingnya adalah for integer di mana i-nya dimulai dari 0, i-nya sampai lebih kecil dari myArray. MyArray-nya jumlahnya berapa? Berarti sampai jumlahnya 5 ya. Nah, yang kita panggil adalah length-nya ya, yaitu panjang dari isi array-nya ya, 1 2 3 4 5 ya. Nah, kemudian i-nya di plus plus ya, di incremental, jadi naik satu-satu ya. Jadi dibaca dulu integer apa i-nya dari 0 sampai 4 ya ini ya, karena dimulainya dari 0 ya, maka di sini harus lebih kecil ya, bukan lebih kecil sama dengan. Oke, kemudian setelah itu baru kemudian kita tampilkan ya elemen ke. Nah, ini i-nya kita tampilkan, ini i-nya ya, variabel i-nya, elemen ke plus i ya, ini berarti ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya ya, ditambah ya titik 2, itu artinya mau menampilkan titik 2, terus kemudian variabel array-nya dipanggil myArray i ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba di program. Nah, kita tambahkan dulu ya di sini satu variabel lagi ya, satu program lagi ya, satu script lagi, empty java file, yaitu praktikum yang ke-20 ya. 20. Kemudian kita klik finish. Nah, lalu kita tampilkan secara for ya, secara looping ya, untuk menampilkan isi array-nya. Ya, kita kasih package dulu, data array, titik koma, kemudian kelas array 2, array yang kedua ya ini ya. Itu. Nah, kemudian baru kita tambahkan public static void main ya, yaitu kita ketik saja main tab ya, gitu. Nah, kemudian kita ketikkan di sini in myArray, gabung ya, isinya. Nah, ini kita harus naikkan dulu, nanti bisa salah seperti yang tadi ya. Yang pertama, kurung kurawal yang di bawah kita naikkan dulu 30, kemudian 50, lalu 70, 90, terakhir 100 ya. Nah, kita naikkan dulu. Nah, setelah itu kemudian titik koma. Nah, baru kita gunakan for-nya, for ya. Kemudian kurung buka, integer i, ini indeksnya ya, indeksnya sama dengan 0. Oke, jangan sampai salah, ini kemarin kita pernah salah ya, i minus 0 ya, itu bersebelahan dengan tombolnya ya, titik koma, kemudian i harus lebih kecil dari myArray ya, ini myArray. Yang lebih kecil apanya? Length-nya ya, panjangnya dari array tersebut. Nah, seperti ini ya. Di myArray length-nya. Kemudian i++, ini berarti incrementalnya. Nah, sudah selesai. Kemudian baru kita panggil ya, sistem out println, kemudian kita tuliskan pesan elemen ke. Nah, ini ya, kita tambahi minus, kemudian petik. Nah, nanti di sini kita tambahkan variabel i, tambah lagi ya,
sama, titik 2 atau sama dengan ya, tapi di dalam petik ya. Nah, kita kasih sama dengan aja mungkin ya. Kemudian ditambah lagi variabel array-nya yang akan ditampilkan, my array i. Nah, i-nya disebutkan di sini ya, karena i-nya lebih kecil dari di 5 yaitu 4 ya. Kemudian titik koma. Nah, kita save dulu ya. Sebenarnya tidak ada kesalahan dalam penulisan ya. Kemudian kita jalankannya. Nah, di sini proses komplit ya, kita lihat. Tetapi outputnya dia belum menampilkan array-nya ya. Jadi array-nya belum ditampilkan. Nah, kita cek di sini mungkin penulisannya ada yang tidak sesuai ya. Coba kita save dulu. Ada satu error di sini ya. Ini untuk length-nya ya. Jadi kita tambahkan ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita save lagi. Coba kita cek satu-satu dari mulai yang di atas dulu ya. Public static void main-nya sudah oke. Kemudian integer array-nya namanya my array gitu ya. Isinya adalah 30, 50, 70 pakainya koma ya. Kemudian titik koma, kemudian ada perulangan for di sini ya. For integer i sama dengan 10. Nah, ini harusnya berapa? 0 ya. Nah, jadi ada kelewatan tulisan di sini ya. Nah, kalau Anda cermat tadi ya, Anda bisa melihat langsung ya ada kesalahan di dalam variabel indeksnya. Jadi indeksnya diawali dari 10, maka tidak akan bertemu di sini ya. Karena apa? Jumlahnya 5. Nah, jumlah 5 kalau indeksnya diawali dari 10 berarti nggak akan bisa menampilkan hasilnya atau outputnya. Nah, sekarang kita jalankan ya. Nah, ini proses komplit. Nah, nanti akan ditampilkan ini elemen ke 0 ya, itu 30, elemen ke-1 50, elemen ke-2 70 ya, elemen ke-3 90 dan elemen ke-4-nya 100 ya. Nah, kalau menuliskannya ini di sini nolnya menjadi 1 gimana? Dimulai dari 1 gimana? Ya, silahkan nanti dicoba ya, dijadikan latihan, nanti bisa dikumpulkan ya. Anda merubah di sini tidak elemen ke-0 tapi elemen ke-1, elemen ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Jadi sesuai ya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi untuk script yang berikutnya. Nah, jadi outputnya sudah benar ya. Lalu script yang berikutnya adalah kalau kita mau menyimpan array yang multidimensi. Jadi kalau tadi itu kan dimensinya hanya 1 dimensi ya. Sekarang kita akan menyimpan data array yang dimensinya lebih dari 1. Nah, untuk menyimpan data array yang lebih dari 1 ya, di sini kita perlu menambahkan ini ya, kurung kotaknya ini 2 kali. Nah, dengan menambahkan kurung kotak 2 kali ini berarti kita menambahkan array-nya jumlah indeksnya lebih dari 1. Berarti nanti ada 1 1 1 2 ya, kemudian 2 1 2 2 ya. Nah, maka isinya nanti bisa seperti ini ya. Kita lihat nih kurung kurawalnya ya, 2 dari yang pertama ya, kurung kurawal. Kemudian untuk kurung kurawal yang ada di dalamnya ini satu array ya. Ini array yang pertama, koma, satu paket ini. Kemudian koma, kurung kurawal lagi, ini paket untuk array indeks yang kedua. Kemudian kurung kurawal lagi. Nah, kemudian kita tampilkan system out println my array 0 0. Berarti ini 1 1 maksudnya ya. Karena kan array-nya diawali dari 0 ya di Java. Berarti my array 1 1 ditambah my array 1 0. Ya. Ini 0 0 kemudian 1 0. Nah, kemudian untuk yang kedua array 0 1 ini maksudnya 1 2 gitu ya. Plus my array 2 2 gitu.
Nah, jadi kita harus berpikirnya mengurangi satu ya, yang ada di sini. Jadi 11 jadi 00, 21 jadi 10, itu ya, sama dengan yang di bawahnya. Nah, sekarang kita akan coba di program yang ke berikutnya ya. Add new file, empty java file, next, kita beri nama ya programnya. Tadi program yang ke 21 ya. Nah, kita tulis dulu package-nya, data underscore array titik koma, kemudian kelas array-nya 3 ya, ini program yang ketiga. Kemudian public static void main, nah kemudian kita bikin array string my array ya, my array ini isinya 2 dimensi ya. Nah, kita pakai ini, nah seperti itu, sama dengan kita isi langsung misalnya nilainya ya. Nah, ini isi yang pertama negara, kemudian koma, indeks yang keduanya ya, untuk apa namanya, array yang 1 ibu kota ya, seperti ini ya. Kemudian kurung kurawal tutup ya, itu 1 pasang, kemudian koma. Nah, di sini ya kita bisa tulis di bawahnya ya. Nah, seperti ini biar lebih rapi ya. Kita awali dengan kurung kurawal lagi sini ya, Indonesia, negara Indonesia begitu, ibu kota Jakarta misalnya ya, seperti ini ya. Tutup. Nah, ini kurung kurawal tutup yang tadi di awal tadi, ini berada di bawah, naikkan aja. Nah, seperti ini. Jadi sudah menjadi satu satu pasang ya. Nah, jadi nggak ada kesalahan ini. Ini sudah satu pasang dengan yang di atas, ini dengan yang paling atas ya. Nah, kemudian kita tampilkan sistem out println ya, my array ya, berarti ya, my array. Urutannya sekarang ini seperti berbentuk metrik gitu ya. Jadi array 1 dimulai dari 0 ya, karena dimulai dari 0. Kemudian array yang keduanya juga di indeks 1 ya, kita ketiknya 0 ya. Nah, kemudian ditambahkan langsung ke sini ya, my array. Nah, yang kita tambahkan indeks yang berikutnya ya, 21 ya, kita tulisnya 1 0 ya. Nah, gitu ya. Kemudian kurung tutup titik koma. Oke, jadi my array 00 plus my array 10. Yang di bawahnya untuk isi yang indeks berikutnya. Berarti di sini 101, kemudian di sini 11. Nah, seperti ini ya. Lalu kita save. Kita jalankan. Nah, ada satu error di sini, kita lihat ya, ada exception ya. Data array 3 ini ya, data array 3, kemudian ada penolakan di treat main. Nah, kita lihat di sini dulu ya.
nama arraynya. Ini sudah satu pasang. Kemudian di sini juga sudah oke. Kelasnya array 3 sudah oke. Kemudian public static void main args, ya. Nama arraynya juga sudah. Nah, ini ada kemungkinan di array 3-nya ini ya, data array di array 3-nya ini. Kita ganti array 4 misalnya ya. Coba kita tes dengan array 4 terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan ya. Oh iya. Ini kalau apa namanya? Ada kemungkinan di dukungan library-nya ya, ini sepertinya. Ya, untuk menampilkan array-nya ya. Kita lihat juga di apa namanya, di susunan dari array-nya ya, di sini sistem out println my array 00 sudah, kemudian ditambahkan dengan my array 10 ya, sudah benar, kemudian kurung tutup ya. Kemudian yang kedua my array 01 plus my array 11 ya, titik koma ya, sudah benar. Nah, kemudian di sini ya, kayaknya kurung awalnya ini ada yang belum ada titik komanya ya, ini dia. Nah, ini ya, ini tadi terlewat ya, Anda lihat ini titik komanya belum ada. Nah, itu ya. Jadi di isi array yang kedua yang di belakang Jakarta ini, titik komanya ini belum ada. Nah, kita tambahkan ya, sudah. Kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, proses komplit, dia tampilkan negara Indonesia, ibu kota Jakarta. Kurang spasi, kita kasih spasi ya di sini. Di negara, kemudian Indonesia, di ibu kota Jakarta ya. Kita pastikan spasi untuk semuanya. Nah, nanti outputnya harusnya ada spasinya ya, seperti ini ya. Negara spasi Indonesia, ibu kota Jakarta. Nah, ini output dari program array kita yang multi array ya. Jadi ada lebih dari satu array. Kemudian kita akan lanjutkan lagi. Outputnya sudah sesuai tadi. Nah, yang ini terakhir ya. Jadi kita akan membuat beberapa array dengan beberapa variabel, dan di setiap variabel arraynya ini nanti berisi beberapa nilai atau value, yaitu misalnya 3 ya. Nah, nanti kita bisa memilih ya untuk menyimpan ketiga-tiganya ya. Jadi 3 variabel ini berarti menyimpan nantinya adalah 9 value atau 9 nilai ya. Misalnya string nomor plat, new string 3. Nah, kita sekarang definitifkan ya. Jadi nomor plat ini isinya nanti ada 3. Kemudian integer masa berlaku, new integer 3. Berarti ini masa berlaku juga 3. Lalu string kota, new string 3. Bentuknya agak beda ya. Anda lihat di sini deklarasi dari array-nya adalah menggunakan kelas ya. Kalau tadi menggunakan variabel primitif ya, ini menggunakan kelas, ada new-nya di sini ya. Kemudian nomor platnya diisi misalnya H3454BG, masa berlakunya diisi 5 tahun, kotanya Semarang. Kemudian kita tampilkan nomor platnya ya. Nah, sekarang kita coba buat ini. Kita kembali ke Z Creator Pro. Kita new file, empty java file. Nah, ini berarti praktikum 22 ya. Praktikum 22. Enter. Kemudian kita mulai package-nya, data array ya. Kemudian kelas array, kita pakai yang 3 ya, karena tadi kita pakai yang 4 yang di atas ya. Nah,
kelas tidak ada kurung kurawal, tidak ada titik koma ya. Jadi nama kelas selalu begitu. Nah, kemudian main seperti biasa. Nah, di dalam main kita deklarasikan string, tipenya array. Nah, seperti ini. Nama variabelnya nomor plat. Karena kelas berarti new string, kita tetapkan nilainya yang tersimpan di dalamnya, yaitu 3. Kemudian integer. Nah, integer tipenya juga array. Oke, masa berlaku nggak boleh ada spasi, kita gabung aja untuk nama variabel ya, new in 3 juga. Kemudian string kotanya ya. Nah, kota sama dengan new string 3. Oke, kemudian nomor plat kita isi nomor plat yang pertama ya, berarti 0 sama dengan nomor platnya misalnya H3454 BG kayak gitu ya. Kemudian titik koma, lalu masa berlaku 0 ya, masa berlaku yang pertama, indeks yang pertama 5 tahun misalnya ya. Karena integer berarti nggak boleh kita nulis tahunnya ya, nanti tahunnya ditambahkan di string di tampilannya. Kemudian kota 0, kota 0 Semarang. Kotak 0 berarti indeks pertama ya. Kemudian kita tampilkan system out. Print ln. Nah, isinya adalah nomor plat, kita samakan itu ya, ditambah dengan variabel nomor plat ya, tidak boleh terpisah, ada underscore-nya, titik koma. Kemudian selain nomor plat ada masa berlaku. Nah, kita isi ini masa berlaku 0 ya. Kemudian yang ketiga kotanya. Nama variabelnya kota 0 ya. Nah, sudah selesai. Nah, kita perlu curiga di sini kurang satu kurung kawal ya untuk yang paling atas ya. Nah, ini. Jadi pastikan yang kita tuliskan dalam satu blok yang ada pasangannya atau berpasangan ya, kurung kawal tutupnya. Oke, kita coba jalankan dulu ya, semoga langsung bisa running, tidak ada kesalahan dalam penulisan. Nah, ini langsung bisa running ya, nomor plat H3454 DG, masa berlaku 5, kemudian kotanya Semarang. Nah, kalau kita tampilkan yang indeks kedua ya, ini 1 misalnya ya, kita save. Untuk nomor platnya kita tampilkan indeks yang keduanya. Nah, nanti akan tampil 0 ya, karena apa? Di indeks yang kedua dari nomor plat ini ya belum diisi, belum diisikan di sini ya. Tapi kalau kita isikan nanti di sini
kita tambahkan. Ini nomor plat yang kedua, kemudian masa berlaku yang kedua, kota yang kedua. Nah, misalnya katakan platnya A misalnya ya, 5 tahun, kotanya Jakarta. Nah, seperti itu. Kalau kita jalankan, nah, meskipun outputnya benar, tapi tidak sesuai ya, karena nomor plat A itu, kode A itu kan Jakarta. Nah, berarti di sini kita harus menyesuaikan ya, meskipun outputnya benar, tidak ada salah kompilasi, tapi yang salah adalah logikanya. Ya, jadi kita harus sesuaikan di sini. Ya. Nah, maka bisa kita tambahkan ini yang 0, kemudian yang kedua kita tambahkan ini, taruh di bawahnya ya, ini taruh di bawahnya, plat yang kedua, masa berlaku yang kedua, kota yang kedua. Kita save, kemudian kita jalankan. Nah, dia akan tampil kedua-duanya ya, H Semarang, A Jakarta. Oke, jadi sampai di sini semoga bisa dipahami ya materi untuk array. Jadi setelah Anda mencoba ya, Anda akan memahami bagaimana sistem array ini bekerja ya. Nah, mungkin tugasnya Anda bisa kembangkan lagi ya. Tadi yang pertama ya, di di program yang kedua tadi ya, ada tugas. Kemudian yang di sini mungkin bisa ditambahkan array yang ketiganya ya, isi dari array yang ketiganya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.